Aku asli orang Bali, senang banget banyak turis lokal yang datang ke Bali. Tahu kan Pelabuhan Gilimanuk? Pintu utama masuk ke Bali dari Jawa. Buat teman-teman yang dari Jawa mau ke Bali, perjalanan bisa memakan waktu lama banget, terutama di pelabuhan. Tapi sejak ada tol Trans Jawa, perjalanan jadi lebih cepat dan nggak perlu nunggu terlalu lama lagi. Sekarang pengunjung lokal dari kota-kota besar di Jawa seperti Jogja, Malang, Jakarta jadi lebih gampang liburan ke Bali. Dampaknya luar biasa banget buat UMKM di Bali. Banyak teman dan saudara yang mempunyai usaha kecil-kecilan kayak jual makanan khas Bali, kain Bali, dan kerajinan tangan. Sekarang semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan. UMKM yang dulu mungkin cuma fokus buat jualan di lokal, sekarang mempunyai banyak berbagai pelanggan dari kota Jawa. Jadi buat kalian yang mau liburan, Bali sekarang gampang dijangkau dan banyak produk lokal yang bisa kalian bawa sebagai oleh-oleh. Dan ini semua juga berkat Pak Jokowi yang tanpa lelah membangun Pulau Bali. Saya sebagai asisten ajudan Bapak dan sebagai salah satu rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih Bapak atas 10 tahun pengabdian. Tagarnya adalah terima kasih Jokowi dan beberapa tagar yang menunjukkan keberhasilan Jokowi. Dan maaf nih Tempo, gue sebagai salah satu yang menyuarakan tagar terima kasih Jokowi tidak pernah sekalipun berinteraksi dari pihak Kemkoinfo seperti yang kalian tuduhkan. So ini natural dari yang merasa puas atas kinerja presiden selama 10 tahun ke belakang. Gitu aja sih, gak ada dorongan dari pihak luar manapun. Gitu ya. Terima kasih Jokowi. ini adalah terima kasih Jokowi dan beberapa tagar yang menunjukkan keberhasilan Jokowi. Terima kasih loh Tempo. Berkat Anda saya hampir lupa mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Presiden Jokowi yang bulan ini habis masa jabatannya. Gak ada yang bayar saya untuk mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Pak Jokowi. Dan saya pun tidak harus mengirimkan proposal terlebih dahulu, hanya untuk sekedar mengakui kinerja Pak Jokowi selama memimpin. Sekali lagi terima kasih ya Tempo sudah mengingatkan. Seret Jokowi ke meja hijau supaya seret bathukmu amblek kuwi. Bathukmu lho diseret gesut ning aspal ngono. Sampeyan ki tuwek Mbah, nggih panutan sing nom-nom ngene iki ora marai elek ngono kuwi. Bathukmu gesut ning aspal diseret gesut ning aspal. Ben melonyoh bathukmu ben sadar. Dikit-dikit seret Jokowi, dikit-dikit penjarakan Jokowi. Wah, ini kenapa spiritnya, semangatnya begini ya teman-teman. Kalau mau kritik, tapi kenapa menyasar ke seret Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, kok semangatnya itu brutal sekali ya teman-teman. Kritik mah kritik aja, kebijakannya nggak apa-apa, padahal ya kita tidak habis pikir ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya ingin menyampaikan surat terbuka untuk Bapak Joko Widodo. Dengan segala hormat dan rasa cinta sebagai rakyat yang senantiasa mendukung Bapak sejak Bapak menjadi Gubernur DKI hingga 2 periode memimpin NKRI sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk Bapak karena saya merasakan perbedaan yang luar biasa ketika Indonesia dipimpin oleh Bapak. Saya mengalami era-era sejak zaman Bapak Soeharto. Mengalami itu Pak. Sehingga saya bisa berkata bahwa di era Bapak ini kehidupan kita lebih baik. Walaupun sebagai manusia biasa tentunya Bapak juga memiliki kekurangan. Tapi saya tidak melihat kekurangan itu karena kelebihan Bapak terlalu banyak buat saya. Kalau dulu kita sakit, bingung karena harus siap uang baru bisa dilayani oleh rumah sakit. Sekarang dengan BPJS kita bisa dilayani oleh rumah sakit. Iya, nggak rumit lagi. Kalau dulu kita belanja harus berdesak-desakan ke pasar. Berkat tol langit yang Bapak idekan, yang Bapak buat, kita tidak perlu lagi ke pasar atau ke mall untuk beli baju atau sayuran. Cukup menggunakan jari jemari dengan gadget, barang itu akan datang sampai ke rumah kita. Betul ya? Kalau dulu saya mau pulang kampung butuh waktu 2 hari 1 malam ke Kediri, sekarang
6 jam sudah sampai karena Bapak membuat infrastruktur yang terintegrasi. Integrasi ya, terintegrasi. Sulit sih kalau saya harus menyebutkan satu persatu. Bukan sulit apa-apa, Pak. Nanti yang membenci Bapak akan menyebut saya ini penjilat. Padahal ini juga dirasakan oleh semua orang, saya yakin. Semua orang merasakannya. Kalau bagi pembenci tentu akan menafikan itu. Tapi kalau bagi saya, karya-karya Bapak buat bangsa ini akan menjadi sejarah dan akan saya ceritakan ke anak cucu saya. Agar mereka mencatat, mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki seorang presiden yang sangat baik, bekerja buat rakyat, jujur dan amanah. Saya tahu berat Bapak mengurusi kita yang beragam, yang pulau-pulaunya dipisahkan oleh laut dan selat. Saya tahu itu sulit sekali. Makanya kalau seandainya Bapak, kepemimpinan Bapak ini, hasil karya-karya Bapak tidak sampai ke pelosok-pelosok, itu wajar. Tapi saya sebagai warga Jakarta sangat puas dengan kinerja Bapak. Dan saya berharap bahwa nanti pengganti Bapak bisa melanjutkan, memperbaiki yang kurang. Dan saya yakin karena wakil presiden kita adalah putra Bapak, maka kekhawatiran saya sih hampir tidak ada. Apalagi presidennya adalah Prabowo Subianto yang sangat keren. Manusia keren didampingi oleh wakil yang keren. Mudah-mudahan menjadi sempurna negara. Sekali lagi terima kasih Pak atas dedikasi Bapak untuk negara. Dan saya akan sangat kehilangan sosok Bapak. Salam cinta dari rakyat Bapak yang selalu mencintai Bapak sampai akhir hayat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak ya. Ya itu teman-teman ucapan terima kasih netizen tadi secara spesifik menyebutkan Bali semakin ramai sejak dipegang Pak Jokowi. Indonesia ini dibangun infrastrukturnya sehingga Bali itu semakin ramai. Nah ini kan sebenarnya yang mau dikejar Pak Jokowi itu adalah integrasi, konektivitas. Makanya kepala daerah tuh harus melek apa yang udah dibangun Pak Jokowi. Tol-tolnya segera hubungkan tuh jalanan hasil produksi, hasil kebun ya. Lalu pariwisatanya segera dikonektivitaskan, segera dikonekkan. Ayo kerjasama, sinergi. Ya masa Pak Jokowi semua yang bangun kan nggak mungkin lah, anggaran terbatas misalnya. Lalu Pak Jokowi juga harus perhatikan daerah lain. Jadi kepala daerah ini sebenarnya harus memanfaatkan gitu, harus memanfaatkan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi itu ya teman-teman. Jadi segera perbaiki jalanan desa, jalanan di daerah, buat terkonek dengan jalan-jalan yang sudah dibangun Pak Jokowi agar cepat. Mobilitas ini salah satu unsur kemajuan ya, mobilitas yang lancar dan punya daya saing ya teman-teman. Ya itu aja respon saya, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.